Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Feby Ramaslami, SPT. Saya merupakan dosen program studi peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tugas saya tentang PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Non-Ruminansi dengan bobot SKS 3 SKS, 2 perkuliahan dan 1 praktikum. Deskripsi mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Non-Ruminansia adalah membahas tentang prinsip perbedaan saluran pencernaan ternak ruminansia dan non-ruminansia, sistem pencernaan dan kebutuhan nutrisi pada ternak non-ruminansia yaitu unggas, ayam, itik, babi, dan kuda. Poin pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2, menerapkan nilai norma etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, serta menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian termasuk kesadaran akan kesejahteraan hewan, pangan, aman, sehat, utuh, dan halal. Kemudian CPL 3 menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu mandiri, terukur, bertanggung jawab atas tercapainya hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawab. CPL 4 mampu membuat jaringan serta hasil kerjasama berdasarkan hasil analisis data dan informasi. CPL 6 menerapkan teknologi peternakan meliputi perkembangbiakan pakan, pengolahan hasil, manajemen pemasaran, bioteknologi, dan perorganisasian sistem produksi ternak berkelanjutan yang efisien dan efektif berbasis ilmu dan metode ilmiah. CPL 8 menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada penilaian produksi, efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu peternakan yang meliputi ilmu ternak, breeding, feeding, manajemen, penanganan hasil ternak, serta sosial ekonomi peternakan. CPL 10 mampu menyusun sistem produksi peternakan yang efektif dan efisien baik secara individu maupun tim dengan pendekatan multidisiplin serta mampu bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 6 CPMK. CPMK 1 menerapkan nilai norma, etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang ilmu nutrisi ternak non-ruminansia. CPMK 2 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, mandiri, terukur, dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dalam ilmu nutrisi ternak non-ruminansia. CPL 3 mampu membuat jaringan hasil kerjasama berdasarkan analisis data serta informasi dalam bidang ilmu nutrisi ternak non-ruminansia. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran sub CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 8. Yang pertama, sub CPMK 1 mampu menjelaskan secara umum perbedaan ternak ruminansia dan non-ruminansia baik dari segi fisiologi, pencernaan maupun proses pencernaan. Sub CPMK 2 mampu menganalisis organ pencernaan dan proses pencernaan nutrisi dan kebutuhannya.
Kemudian sub CPMK 3 mampu menyusun pakan berdasarkan kebutuhan nutrisi pada unggas dan fungsinya terhadap produktivitas. Sub CPMK 4 mampu menganalisis organ pencernaan dan proses pencernaan nutrisi pada kuda. Sub CPMK 5 mampu menyusun pakan berdasarkan kebutuhan nutrisi pada kuda dan fungsi terhadap kinerja ternak kuda. Sub CPMK 6 mampu menganalisis organ pencernaan dan proses pencernaan nutrisi pada babi. Sub CPMK 7 mampu mengevaluasi kebutuhan nutrisi pada babi dan pengaruhnya terhadap produktivitas. Sub CPMK 8 mampu mengevaluasi bahan pakan, sumber protein, sumber energi, sumber mineral, dan bahan pakan alternatif untuk ternak non-ruminansi. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 8 materi pembelajaran. Yang pertama adalah perbandingan secara umum ternak ruminansia dan non-ruminansia. Yang kedua, sistem pencernaan unggas, ayam dan itik, organ pencernaan unggas, fungsi saluran pencernaan unggas, dan proses pencernaan nutrisi pada unggas. Yang ketiga, kebutuhan nutrisi pada unggas dan peranannya dalam produktivitas. Yang keempat, sistem pencernaan pada kuda, organ pencernaan pada kuda, fungsi saluran pencernaan pada kuda, proses pencernaan nutrisi pada kuda. Yang kelima, kebutuhan nutrisi pada kuda dan peranan nutrisi terhadap kinerja kuda. Keenam, sistem pencernaan pada babi, organ pencernaan babi, fungsi saluran pencernaan pada babi, proses pencernaan nutrisi pada babi terhadap produktivitasnya. Ketujuh, kebutuhan nutrisi pada babi dan peranannya terhadap produktivitas. Kedelapan, bahan pakan ternak non-ruminansia, yaitu unggas, kuda, babi. Penilaian hasil pembelajaran mata kuliah ilmu nutrisi ternak non-ruminansia terdiri dari Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada minggu kedua dengan sub CPMK 2 mampu menganalisis organ pencernaan dan proses pencernaan pada ternak unggas. Metode pembelajaran yang digunakan adalah proyek dengan pembuatan video. Indikator penilaian dalam pertemuan kedua dengan proyek adalah yang pertama, berikut merupakan video interaksi perkuliahan minggu kedua antara dosen dan mahasiswa. Untuk mulai kuliahnya? Siap, Bu. Semangat dong, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di minggu kedua perkuliahan kita. Ibu lihat ada beberapa yang baru masuk karena ini pertemuan yang pertama ya. Maka ibu perkenalkan diri, katanya tak kenal maka tak sayang. Sehingga kalau sudah kenal semoga ilmu yang disampaikan bisa diterima oleh anak-anak semua. Perkenalkan, nama ibu Dr. Insinyur Federa Maslami SPT IPM. Anak-anak bisa panggil Ibu Vera. Laboratorium Ibu ilmu nutrisi ternak non-ruminansia ya. Itu sekedar yang belum mengenal Ibu pada minggu lalu.
Minggu ini kita akan masuk perkuliahan tentang organ dan proses pencernaan nutrisi pada ternak unggas. Sebelum kita memulai kuliah kita, Ibu ingin memflashback kuliah minggu lalu, ya? Masih ingat? Masih ya? Oke, Ibu coba tanya dah. Ibu ingin bertanya, apa perbedaan sistem pencernaan ternak ruminansia dan non ruminansia? Silakan. Oke, rupanya banyak yang masih ingat kuliah minggu lalu. Silakan, tanya. Perkenalkan, nama saya Tania Olina Setiawan dengan NIM B1D022301. Ternak ruminansia seperti sapi, domba, dan juga kambing memiliki lambung yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Di dalam rumen terdapat mikroorganisme yang membantu proses fermentasi pakan sehingga ternak ruminansia mampu mencerna pakan yang bersifat berserat tinggi seperti rumput dan jerami. Sedangkan ternak non-ruminansia mempunyai lambung tunggal dan proses pencernaannya berlangsung mekanis dan enzimatik. Kemampuan proses pencernaan ternak non-ruminansia dalam mencerna serat kasar masih terbatas dibandingkan dengan ternak ruminansia. Oke, luar biasa. Tadi yang masih mengingat perkuliahan minggu lalu. Ayo, siapa yang ingin menambahkan? Lagi, angkat tangan. Oke, Samsul, silakan. Perkenalkan, nama saya Samsul Mahdi dengan NIM B1D022297. Di sini saya akan melanjutkan saya akan melanjutkan yang dibahas dengan Dania, yang dimana saya akan melanjutkan terkait dengan saluran pencernaan pada non-ruminansia, yang dimana di sini saluran pencernaan pada non-ruminansia sangat berbeda-beda. Yang pertama itu pada unggas seperti ayam dan itik, yang dimana makanannya disimpan terlebih dahulu pada pembolok, lalu dicerna di proventriculus serta digiling pada ampela. Dan yang kedua itu pada babi, yang dimana babi ini memiliki sistem pencernaan yang monogastrik, sedangkan pada kuda memiliki lambung yang tunggal dengan sekum dan kolon yang berkembang sebagai tempat fermentasi pakan, begitu. Terima kasih Samsul telah melengkapi mengingat kembali perkuliahan kita minggu lalu. Ibu ingatkan kembali materi kita minggu lalu, yaitu tentang perbedaan ternak ruminansia dan non-ruminansia. Letaknya itu terdapat pada lambungnya, ya. Lambung pada ruminansia terdiri dari 4 bagian, ya, bukan 4 lambungnya, tapi bagiannya terdiri dari 4, ya. Di sana ada mikroorganisme yang membantu proses pencernaannya. Ada bakteri, ada yeast, ada protozoa, ya. Kalau pada ternak non-ruminansia, apa saja ternak non-ruminansia? Ada ayam, kemudian itik, kemudian babi, kemudian kuda. Ya, itu contoh ternak non-ruminansia. Jadi dia hanya memiliki satu lambung. Sehingga bagaimana? Sehingga proses pencernaannya, bahan pakan yang diberikan itu berbeda dengan ternak ruminansia. Fungsinya untuk memecah Amilum. Oh iya, memecah amilum. Mohon maaf Bu, saya mau bertanya. Silakan Jaya. Perkenalkan, nama saya Jaya Kelana. Izin Bu, mau bertanya
Perkenalkan, nama saya Jaya Kelana dengan NIM B1D022109. Saya mau bertanya, saya pernah melihat ayam saya memakan kerikil. Apakah organ pencernaannya tidak berbahaya? Oke, luar biasa. Jadi Jaya telah memperhatikan ternak unggasnya, terutama ayam. Ya, kenapa ayam saya memakan kerikil? Apakah tidak luka nanti organ pencernaannya? Ya. Jadi anak-anak semua, karena unggas tadi kita membahas tentang mulutnya. Unggas itu tidak ada gigi. Jadi di dalam proses pencernaannya dia membutuhkan kerikil untuk melumatkan, menghancurkan pakannya yang terjadi di ventriculus. Ya, itu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi begitu Jaya. Jadi digunakan untuk membantu proses pencernaannya. Berbahaya nggak Ibu? Nggak berbahaya. Ternak unggas itu ada nalurinya untuk memakan kerikil, tapi terbatas. Nggak semua kerikil yang dia makan ya. Kalau kerikil ya penuh nanti ventrikulusnya. Ya, ini karbohidrat. Jadi karbohidrat itu pertama kali di proses pencernaannya terjadi di mulut. Ada apa di ventrikulus? Iya, ada HCl dan pepsin. Jadi anak-anak semua, ventrikulus ini hampir sama dengan lambung sejati. Ya, karena di sini bersifat asam. Ada HCl. Inilah yang akan membantu ternak unggas kita untuk mendegradasi protein, begitu ya. Kemudian makanan kemudian akan dibantu HCl dan pepsinogen, itu akan masuk selanjutnya ke duodenum. Jadi luar biasa duodenum ini ya. Jadi pada ternak unggas yang paling banyak berperan dalam proses pencernaan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, yaitu duodenum. Di mana duodenum di sana ada pankreas yang menghasilkan enzim protease. Ya, disinilah yang akan memecah protein menjadi senyawa lebih sederhana. Ada namanya polipeptida, kemudian dipecah lagi menjadi asam amino nanti ini. Jadi ingat, yang dibutuhkan oleh ternak unggas itu dalam bentuk asam amino diserapnya, bukan dalam bentuk protein. Begitu. Kita ada tugas? Ada proyek? Ya. Membuat video tentang pembahasan kita ini. Ya. Sudah selesai videonya? Sudah. Oke. Ibu persilakan kelompok berapa dulu? 1. Oke, luar biasa kelompok 1, semangat. Ayo silakan dipresentasikan tugasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan hasil proyek terkait dengan proses pencernaan pada unggas. Sebelumnya mohon izin untuk perkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Saya sebagai moderator atas nama Dini Maulana dengan NIM D1D02310095. Rekan saya yang kedua yaitu
Saya Sasulogiran Andrelia dengan NIM P1D 023102272. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Zurian Sudan Islami, NIM B1D 023100283. Oke, baiklah, kami akan menampilkan video terkait dengan proses pencernaan pada unggas. Chickens don't have teeth or jaw muscles. Instead, they use a lightweight beak to swallow food particles whole. These particles are later broken down by the Teman-teman, ini makanannya masuk melalui paru, These particles are later broken down by the ventriculus, kemudian masuk ke gizzard, selongkongan. which is located within the body cavity. Nah, itu The upper ventriculus. beak is covered in hard keratin. Nah, itu Next is the tongue, which is used for collecting, moving, and swallowing food. The tongue, which Nah, is itu covered in lidahnya, fat, lidah ayam, is used to brush food to the back. untuk mendorong makanan masuk Salivary ke glands are dalam best developed selongkongan. in birds, but are present at the roof of the mouth. They secrete mucus, which lubricates Nah, it itu enzimnya. and allows it to move down the Enzim esophagus. amilase. Taste buds are located in the upper beak and are also in small numbers on the anterior of the tongue. Chickens have up to 300 taste buds. Behind the tongue is the laryngeal mound that contains a narrow slit that opens into the glottis. Nah, ini bagian belakang dari lidah ayam. Its function is to Ya. aid in moving food toward the esophagus during swallowing. The esophagus of the Nah, chicken kemudian ini bagian esopagusnya, that teman-teman. transports food from the mouth of the pharynx to the stomach. As food is moved towards the back of the tongue, the choana reflexively closes. Ini bagian proventriculusnya ya. Also known as the true stomach, the proventriculus is where actual digestion begins. The walls of the proventriculus are thick and composed of 5 layers. A muscle layer, itself composed of 3 individual layers, a thick layer of glandular tissue, and the inner mucous membrane layer. The glandular tissue produces secretions which begin the process of digestion. These secretions include hydrochloric acid, which lowers the pH of the digestive system and food mixture, the enzyme pepsin, which helps break down protein, and the hormone gastrin, which stimulates gastric and pancreatic juice production. Food moves into the gizzard. It's a round organ with 2 lobes, one larger than the other. Each surface of the gizzard is covered by a shiny layer of tendinous tissue, which is thicker at the center and thinner out by the edges. Under this outer layer are Jadi itu bagian dalamnya itu teman-teman kayak ada lapisan-lapisan. the inner surface is lined with creamy colored, thick, horny tissue raised in ridges. This surface acts as the bird's teeth and is made up of a strong keratinized material called coilin that is able to withstand the potentially damaging effects of the hydrochloric acid and pepsin coming from the proventriculus and the muscular action of grinding food. As the coilin wears down from the grinding action, glands in the gizzard produce more coilin that passes to the surface where it hardens to replace the worn tissue and the ileum. Collectively, the jejunum and ileum are called the lower small intestine. As food leaves the gizzard and enters the duodenum, hormones are released which signal the pancreas to release digestive hormones and bicarbonate. This acts to dilute the hydrochloric acid from the proventriculus. The enzymes trypsin and chymotrypsin digest proteins. Amylase breaks down carbohydrates, and lipase breaks down fat. Insulin and glucagon, hormones that maintain blood glucose, are also produced in the Nah, di pancreas. sebagian sini jadi All these combine with bile from the gallbladder in the common bile duct to continue the digestive process. The saturated and ground up food mixture known as chyme moves through the jejunum and then through the nearly 4 feet of ileum, where most Nah, itulah tadi proyek video terkait dengan proses pencernaan pada unggas mulai dari masuknya dari mulut sampai keluar di kloaka. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan terkait proyek video yang telah kami tampilkan. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama dari saudara Dava. Perkenalkan, nama saya Dava Nurmudadi Widya. Pertanyaan saya yaitu apa perbedaan organ pencernaan ayam dan itik? Oke, baik. Pertanyaan dari saudara Dava akan dijawab oleh saudara saya, Julian Cesar Islam. Bagus.
langsung saya jawab. Adapun pencernaan pada ayam dan itik itu dapat dilihat dari kerongkongan dan temboloknya, di mana pada ayam memiliki tembolok sebagai tempat penyimpanan makanan sementaranya, sedangkan pada itik memiliki kerongkongan yang elastis dan agak melebar sehingga dapat menampung banyak makanan di sana. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari saudara Dava. Dikarenakan ada perbedaan organ pencernaan pada tembol ayam dan itik, apakah standar kandungan serat kasarnya berbeda antara kedua ternak tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Untuk standar serat pada ransum itu berbeda-beda tergantung dari fase dan jenis dari unggas tersebut. Untuk unggas ayam petelur yaitu sekitar 6%, dan untuk yang petelur sekitar 7%, dan untuk itik pedaging yaitu 5%, dan itik petelur sekitar 8-10%. Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa itik mampu menyerap lebih banyak untuk seratnya dibandingkan ayam. Gimana untuk tanggapan saya? Bisa diterima? Bisa, terima kasih saudari. Oke, itu penampilan dari kelompok 1 dengan pembuatan video bagaimana proses pencernaan pada ternak unggas. Bagaimana? Bagus videonya? Bagus. Jelas ya? Luar biasa. Kelompok 1 jelas dan videonya udah bisa mengalahkan fakultas mahasiswa di teknik informatika ya, luar biasa. Ibu lihat videonya sangat baik, jelas ya. Udah ada bahasa Inggrisnya juga. Tadi Ibu lihat presentasinya, videonya bagus, kemudian tanya jawabnya juga bagus ya. Karena ini termasuk penilaian dalam perkuliahan ini, khususnya untuk pertemuan keduanya. Sudah jelas ya? Ya, Ibu ringkas lagi tentang kuliah kita hari ini. Jadi perkuliahan kita ini tentang proses pencernaan, nutrisi di dalam organ pencernaan unggas. Oke, ini perkuliahan kita hari ini. Untuk menutup perkuliahan, Ibu ingin bertanya, ya, apa kekurangan perkuliahan kita atau kelebihan perkuliahan kita hari ini? Siapa yang ingin memberikan komentarnya? Komentar kuliah kita pada hari ini? Oke, sudah silakan. Baik Ibu, apa kabar? Baik, perkenalkan nama saya Subo Bangsu Primadika dengan NIM B1 Baik, menurut saya perkuliahan minggu ini sangat menyenangkan karena materi tidak hanya disampaikan melalui penjelasan tetapi juga dengan penayangan video. Video tersebut membantu saya memahami lebih jelas tentang organ dan proses pencernaan pada ternak unggas, sehingga materinya menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Oke, demikianlah kuliah kita pada pagi hari ini menuju siang ya anak-anak ya. Ibu mohon maaf jika ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam